Haleluya, kita baca kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu gereja terakhir, gereja Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ke 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat ke 22. Kita akan baca semua ayat ini bersama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3:4. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia sang amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah putih, agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak. Dan oleskanlah salep pada matamu, agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasih, aku tegur, dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniai kepadanya untuk duduk bersama aku di takhtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur ya kemurahan Tuhan. Untuk kita terus-menerus dibentuk oleh kebenaran firman ya. Tadi sudah perhatikan kesaksian tadi ya. Kalau menang, ya kan ada tadi kalau menang ya. Setiap gereja, 7 gereja, kalau menang ada hadiahnya. Ya. Jadi ya kita mengucap syukur karena itulah tujuan hidup kita ya. Kenapa? Karena janjinya dalam gereja terakhir ini, kalau kita menang kita akan dikaruniakan kepada kita ini hak untuk bersama dia, bertahta bersama dia. Ya, itulah yang kita imani karena ada tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-20. Ya. Dan senantiasa seperti yang saya katakan selalu dalam doa-doa pembukaan, kita mengimani akan ada waktunya kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya ya di muka bumi ini. Ya. Karena itu saya senantiasa mengingatkan kepada kita semua, kau yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana, jangan ikut-ikut orang dunia yang menyatakan kita hidup hanya satu kali. Hati-hati ya. Kalau engkau berani mengatakan kita hanya hidup satu kali di muka bumi ini, engkau mengikrarkan diri engkau tidak akan memerintah bersama dia. Bisa ditangkap? Ya. Karena apa? Ya karena janjinya. Ya walaupun kita sudah mati dulu, ya karena waktunya mungkin belum sampai pengangkatan, kita mati dulu. Ya. Kalau kau mengimani kita cuma sekali hidup di muka bumi, ya mati terus. Nanti dibangkitkannya ya penghakiman. Tapi kalau kita mengimani, aku akan memerintah bersama dia.
Walaupun kita sebagai orang percaya telah mati lebih dahulu. Ya, waktu sangkakala berbunyi kelak kita diangkat. Setelah kita diangkat, kita akan memerintah bersama Dia. Jadi saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini dan engkau yang ada di luar, kalau pernah engkau ngomong kita hidup hanya satu kali, cabut kata-katamu. Cabut, ya. Karena apa yang kan Yesus bilang, jadilah sesuai imanmu. Engkau menyatakan hidup satu kali berarti kalau toh belum waktunya engkau sudah pulang duluan karena Bapa sudah kangen. Karena imanmu itu, ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Apa yang Yesus katakan itu adalah kekal. Jadi sesuai imanmu. Lu kalau engkau mengimani kita cuma hidup satu kali, ya sudah, nanti dibangkitkannya ya untuk dihakimi. Karena itu kita belajar. Setelah belajar, saya belajar. Kalau toh kita pernah mengatakan seperti itu dengan iman, ya mungkin kita lupa ya. Karena mungkin sudah lama kan. Ya dulu kan kita mungkin kita pernah ngomong gitu. Ya kalau sudah lupa ya terus Tuhan ingatkan saat ini, ya berdoa, Tuhan, kalau ada kata-kata yang tidak beriman yang pernah aku tabur, aku cabut sampai ke akarnya dan aku nyatakan tidak berlaku. Ya, karena apa? Tuhan setia sama firman-Nya. Ya, apa yang kau imani ya itulah jadi. Ya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya. Kita terus-menerus diingatkan. Ya, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan jiwa kita. Karena itu seperti yang senantiasa diwartakan dari tempat ini. Baptisan ketiga, baptisan api. Itu baptisan jiwa. Jiwa kita ini terus-menerus dimurnikan. Dan baptisan jiwa ini, ada 3 baptisan kan? Baptisan air, baptisan tubuh, baptisan roh kita diperbaharui. Manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Yang terakhir ini roh, baptisan jiwa, baptisan bahasa firman Tuhan dalam Matius 3. Yesus Allah yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan air dengan pelayan Tuhan yang ditetapkan untuk membaptis. Yang ditetapkan untuk membaptis ya. Karena itu saya katakan kalau kau tidak dibaptis dengan cara yang benar, orang yang benar, nama yang benar, artinya kau belum dibaptis. Ya, apa itu orang benar? Tuhan mengatakan tidak ada perempuan yang baptis. Kalau engkau dibaptis sama perempuan ya hati-hati. Ya, saya sih ngomong apa adanya karena ini akhir zaman. Saya gembala itu nggak ada yang perempuan, semua laki-laki. Kalau nggak percaya baca di kitab Timotius ada, kita bilangan ada. Jadi ya kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan. Pemurnian demi pemurnian terjadi. Ya. Sehingga dengan demikian ya karena kita mau taat melakukan firman dan firman itu yang menyelamatkan, kita mengimani kita pasti selamat. Ya. Karena itu pada akhir zaman ini seperti yang saya katakan, 7 gereja dari gereja Efesus, gereja pertama sampai gereja ke-6. Ya. Semua yang terjadi dari gereja pertama sampai gereja ke-6 itu numpuk semua di gereja terakhir, gereja 7. Ya, termasuk 3 roh yang berkuasa di gereja ya. Di gereja. Ya, gereja artinya bukan termasuk orang-orang Israel. Kan dari gereja di 7 gereja itu tidak ada satu pun yang ada di Israel. Semuanya di luar Israel. Ya. Jadi kita sebagai gereja ya Yesus adalah kepala gereja. Ya, seperti kemarin atau semalam diberitakan ya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita ini cuma dientenkan, dipasang. Kita yang ranting-ranting yang liar ini ditempelkan ke pokok anggur yang benar. Kita yang harus menyesuaikan dengan pokok anggur, jangan sebaliknya. Karena banyak orang yang sekarang ini maunya firman itu ngikut dia, bukan dia ngikut firman. Jadi kita harus sangat berhati-hati.
Haleluya. Laodikia berdasarkan arti namanya secara umum. Ya, Laodikia ini kan gereja ketujuh itu gereja Laodikia. Secara umum artinya ya zaman persamaan hak. Ya, hak apa namanya? Ya laki sama dengan perempuan. Sekarang kan sama kan. Artinya manusia menganggapnya sama. Itulah luar biasanya Tuhan. Dia sudah menubuatkan ribuan tahun yang lalu bahwa zaman akhir adalah ya hak asasi manusia, persamaan hak. Ya. Laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Kan sama. Sehingga ya akhirnya campur aduk. Ya kalau Tuhan bilang ya seorang penilik jemaat haruslah suami dari satu istri, jangan dibalik. Kan kita sudah baca itu kan dalam kitab Timotius. Di dalam kitab bilangan atau kita sedang belajar Torah, tidak ada satupun imam yang perempuan. Ya. Jadi ya kita harus mengikuti firman, kita harus mengikuti pokok anggur yang benar, jangan dibalik. Ya, tapi ya karena memang zamannya zaman persamaan hak, zaman hak asasi, seolah-olah sama. Nggak bisa, Tuhan itu tidak berubah ya. Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu ya dari dulu ya tetap sama sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita harus benar-benar mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Ya, zaman akhir ini ya 3 roh ini, roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel, ya berkuasa kan. Walaupun ya Isabel itu kan penyembah berhala. Tetapi dikatakan kita Bayu, Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Ya. Isabel itu kan di zaman istrinya si Ahab kan, raja Israel. Dia itu penyembah berhala. Ya. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, Isabel itu ya roh Isabel tetapi menyebut dirinya seorang nabi ya. Kita lihat aja lah ya. Wahyu 2 ayat 20. Jadi hati-hati. Karena itu saya katakan, perhatikan kata-katanya baik-baik. Rohnya Isabel, tapi mulutnya ngomong dia nabiah. Nabiah itu kan, ya kita lihat dulu lah ini ya ayat 20. Nama aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau apa? Mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah. Mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Sudah tahu rohnya roh Isabel. Roh penyembahan berhala. Tetapi menyamar sebagai malaikat terang, sebagai nabiah. Kita sudah belajar berdasarkan kitab bilangan bahwa karakter nabi adalah sesuai firman. Kalau Bapak Yahweh berbicara kepada dia, dia itu nabi. Ya. Dan kita harus ingat seorang nabi atau nabiah, dia belum tentu imam ya. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jelas. Ya. Loh kalau dikata kenapa dibilang nih Isabel? Kita harus tahu bahwa Isabel itu penyembah berhala. Tetapi kalau dibilang nabi ya, loh inilah malaikat setan menjadi malaikat terang. Dan banyak para ya umat yang menamakan diri umat Tuhan membiarkan ya roh Isabel ini berkuasa. Nah saya harus mengingatkan kepada kita ya. Kalau yang ada di luar sana hati-hati ya. Saya bukan membenci perempuan melayani boleh tapi ada tempatnya. Ya karena kan Yesus sendiri pun ditemani oleh banyak perempuan-perempuan yang juga menyertai dia. Tetapi segala sesuatu ada aturan mainnya dan Tuhan tidak berubah. Apalagi kalau ya mungkin apa yang akan dinyatakan ini menyakiti beberapa orang di luar sana ya. Karena perempuan-perempuan kan banyak juga yang jadi gembala. Hati-hati ya. Saya harus mengatakan
Karena firman Tuhan menyatakan dengan jelas, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa seorang perempuan itu boleh jadi penilik jemaat. Nggak ada. Penilik jemaat itu kan gembala. Dan biasanya gembala itu yang membaptis. Ya. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati dan saya harus berani menyatakan ini supaya umat Tuhan tuh celik matanya. Bukan karena kebencian. Tetapi karena saya mengasihi firman, saya harus berani menyatakan apa yang benar. Apa yang benar ada tertulis, kita baca lagi. Ya, 1 Timotius pasal ketiga. Kita baca ayat 1 dan 2 lah ya. Firman ini setia jika seseorang mendapatkan jabatan penilik jemaat. Penilik jemaat ini gembala ya. Ia menginginkan pekerjaan yang baik. Karena itu perhatikan ayat ini. Sudah seharusnya seorang penilik jemaat itu tidak bercela. Suami dari satu istri, sabar, bijaksana, sopan, suka menjamu, mampu mengajar, dan seterusnya. Jangan dibalik. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tetapi karena zaman Laodikia, zaman persamaan hak, merasa diri, aku bisa. Ya jadilah banyak perempuan yang jadi gembala. Apa akibatnya? Kan kalau dia melawan ini kan berarti melawan firman. Memberontak terhadap firman. Lo apa akibatnya? Lo kita lihat dalam Maleaki. Kitab Maleaki pasal ke berapa itu? Pasal kedua ya kita lihat. Jadi segala sesuatu kaitan-kaitannya ini harus pada akhir zaman harus dibuka. Maleaki pasal 2 kita mulai baca ayat 1. Ya ayat 1 dan 2 lah ya. Nah sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Imam itu harus laki-laki ya. Nah kalau dia berontak kita lihat. Jika kamu tidak mau mendengarkan, artinya ya kalau bukan laki-laki, artinya kan nggak mau mendengar. Dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya oleh karena tidak satu pun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Jadi ketika dia memberkati bukan berkat, kutuk yang diterima. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dan pada akhir zaman ini karena zaman gereja Laodikia, itu terjadi. Nah kita umat Tuhan, kata Filipi pasal kedua, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Ya tergantung, ya orang karena lebih, ya itulah pengajaran Nikolaus, lebih takut atau lebih sayang manusia daripada takut kepada firman. Sehingga sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan perempuan jadi gembala. Tapi ya karena lebih mengasihi manusia dari firman. Saya tahu itu namanya pengajaran Nikolaus. Ya, dan itu memang akan terjadi. Hati-hati. Ya, engkau yang di luar sana. Ya harus saya berani katakan kalau engkau punya gembala perempuan. Dan dia memberkati, kata kita Maleaki karena itu pemberontakan. Yang diterima bukan berkat tetapi kutukan. Ya. Sehingga ya namanya dikutuk ya bagaimana. Ya saya sebagai pelayan Tuhan sangat-sangat menyadari apalagi orang yang sudah merasa hebat, sudah pinter khotbah, akhirnya memberontak terhadap firman. Ya. Sehingga jangan heran kita Matius pasal 7. Ketika waktunya datang, ya Tuhan bilang ada orang yang datang, Tuhan aku memberitakan namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Aku melakukan semua demi namamu. Yesus bilang, hanya engkau pembuat kejahatan. Ya termasuk orang-orang itu. Ya jangan kira sudah jadi, mungkin kau punya jemaat jutaan. Tapi kalau engkau memberontak, berlakulah Matius pasal 7. Bisa tanggap? Ya saya sih harus berani pada akhir zaman ini karena roh Laodikia,
si Nikolaus itu merajalela. Dan sebagai pelayan Tuhan saya harus berani menyatakan ayat A. Menyatakan apa yang tertulis, bukan apa yang tersirat. Saya tidak pernah mengajar tersirat ya. Di luar sana banyak pelayan Tuhan yang tersirat. Yang tersirat itu hanya ada di otak orang yang menyatakan. Bukan dari Tuhan. Ya, kita lihat Matius pasal ke-7. Ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dariku. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ya, kita lihat kan zaman sekarang kan. Saya sebagai pelayan Tuhan ya kadang-kadang mungkin banyak orang yang benci. Tapi kan itu tertulis. Seorang yang melayani Tuhan harus berani menyatakan apa yang tertulis. Bukan apa yang dilihat dengan mata. Karena apa yang dilihat, saya mengasihi semua orang. Tetapi otomatis saya sebagai pelayan Tuhan lebih mengasihi dia yang memberikan saya hidup. Dan sebagai bentuk kasih saya kepada dia, saya harus berani menyatakan apa yang tertulis walaupun akibatnya. Ya, banyak orang yang gak suka, yang gak jadi masalah. Lebih baik dibenci oleh manusia daripada dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Ya seperti ayat yang pertama tadi saya ucapkan kan. Sesuai kesaksian. Kalau menang kita akan memerintah bersama dia. Nah, itulah yang menjadi tujuan iman kita. Buat apa kita capek-capek ibadah. Akhirnya masuk neraka mau ngapain. Ya, itu bukan cita-cita saya. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, bukan cita-cita saya itu memberitakan yang mengenakan telinga, ya. Karena kan banyak sekarang ya memberitakan itu hanya untuk menyenangkan telinga manusia yang mendengar, ya. Kenapa? Karena banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, ya, dengan alasan kita akan harus dengan hikmat. Dengan hikmat itu benar, tetapi bukan karena dengan hikmat terus kita melenceng dari firman. Bisa tanggap, ya? Firman Tuhan itu kan jelas. Bahkan Yesus sendiri yang melakukan banyak mujizat, ketika dia mulai mewartakan firman dengan apa adanya, dia ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Kata apa? Yohanes pasal keberapa? Masih ingat gak? Yohanes, ya kan gampang itu Yohanes 6 ayat 66 kita lihat. Ya, Yohanes 6 ayat 66. Sejak saat itu banyak dari antara murid-murid yang berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Kenapa? Ketika Yesus menyatakan kebenaran yang sejati. Ya. Dan itulah ya bagian dari kita. Bukan supaya kita dibenci, tidak. Tapi kita harus mengambil suatu keputusan. Saya harus lebih mentaati firman daripada menyenangkan hati manusia. Karena dengan mentaati firman, kita menyenangkan hati Bapa. Ya kita tujuannya kan mau masuk surga kan. Semua mau masuk surga kan. Atau gak mau masuk surga. Kalau gak mau masuk surga ya engkau salah memilih tempat. Loh saya sih ngomong apa adanya. Kalau engkau tidak memilih sorga menjadi tempat tujuanmu, engkau salah ibaratnya. Jangan di sini. Jangan di sini. Bukan di sini tempat, karena di sini diberitakan supaya kebenaran firman itu mempersiapkan kita supaya kita layak masuk sorga. Saya tanggap. Bagi saya sih bukan soal jumlah orang. Tuhan tidak pernah memilih orang yang banyak. Contoh Gideon.
Ketika dia, kalau nanti saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-7, ya, Gideon itu ketika disuruh Tuhan untuk menghancurkan orang-orang Midian. Oh, dipilih, ini orang-orang Israel yang mau ikut kalau saya nggak salah ingat, 32.000 orang. Siap untuk perang. Tuhan bilang kebanyakan. Seleksi lagi. Ya, keluarlah kalau saya nggak salah pernyataan. Siapa yang ragu-ragu pulang. Ya, pulang dari 32.000 kalau saya nggak salah ingat ya, tinggal 10.000. Tuhan bilang 10.000 masih kebanyakan. Saring lagi. Suruh mereka minum dari sungai. Dari situ dipilih oleh Tuhan hanya 300 orang. Ya, 300 orang yang mau sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam kebenaran. Tuhan mau kasih lihat bukan karena jumlah. Ya, supaya Tuhan kasih lihat bahwa Tuhan berperang bukan karena jumlah orang. Karena dia mau kasih lihat dia Tuhan yang maha kuasa. Ya, demikian juga dengan kita, bukan jumlah jemaat yang banyak. Jumlah jemaat mungkin 1 juta, yang masuk cuma 10 orang itu gagal. Kalau 1 juta orang jemaat, 1 juta-jutanya masuk, loh itu yang Tuhan kehendaki. Dan itulah juga menjadi cita-cita saya. Seberapa banyak yang dipercayakan, semua masuk. Karena itu harus diberitakan apa yang tertulis, bukan tersirat. Ya, karena itu ya banyak orang ya, saya menyadari banyak orang yang gak suka ya. Tapi nggak jadi masalah kan. Yang penting Bapakku senang. Saya mau menyenangkan hati Bapa. Kalau saudara bersepakat dengan saya kita mau menyenangkan hati Bapa, yakinlah kalau kita menyenangkan hati Bapa berarti kita hidup sebagai pelaku firman. Kalau kita hidup sebagai pelaku firman, ada tertulis, engkau yang menang. Engkau dan saya akan memerintah bersama dengan dia. Di tahtanya kan kata ayat-ayat yang tadi kita baca. Lah itulah yang kita rindukan. Karena itu saat ini saudara dan saya sedang diproses. Ya. Tapi kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan berbeban. Ya, kesaksian-kesaksian tadi kan. Untuk mendoakan seperti yang senantiasa dihimbau. Ya, karena kita ini juga paling sedikit saudara juga sebagai penginjil. Penginjil artinya orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah apabila engkau percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, kau akan selamat. Nah, kabar baik ini harus kita beritakan, kita mohon kepada Bapa Yahweh agar semua mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita ataupun mempunyai ikatan karena perkawinan sesuai dengan apa yang disaksikan tadi dan terus menerus dihimbau ya, supaya ya cara Tuhan kan, cara Tuhan ada ada permohonan dari kita dan kita dipandangnya layak, Tuhan akan mengabulkan doa kita sehingga dengan cara Tuhan mereka dimenangkan ya. Nah, itulah cara-cara yang ya kita coba praktekkan dalam hidup ini. Walaupun mungkin ya karena kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang tertulis, banyak orang yang gak suka. Ya. Karena itu banyak orang juga yang menamakan diri umat Tuhan, umat penyembah Yahweh sekalipun. Mereka punya hati yang tidak dingin dan tidak panas. Kan tadi dikatakan. Ya. Tidak dingin, tidak panas. Atau dengan kata ya lebih ekstrim lagi. Bukan laki, bukan perempuan. Banci. Tuhan tidak menciptakan banci. Ya, Tuhan mau engkau dingin atau panas. Engkau percaya kepada dia atau tidak. Hanya itu, hanya dua. Ya. Engkau pilih hidup atau pilih mati, hanya itu. Sangat mudah, Tuhan maunya mudah-mudah aja. Engkau pilih yang mana? Firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal ke-30,
Kalau engkau mau hidup dan diberkati, engkau harus beribadah kepada Bapa Yahweh dan bukan yang lain. Saya tanggap. Ya, kita lihat lagi ya. Ulangan pasal ke-30. Nah, ini kan harus diulang, diingatkan. Jangan sampai kita murtad. Nah, kemarin diingatkan kan dalam Ibrani pasal ke-6 kan. Orang yang murtad gak mungkin kembali dipulihkan. Kita sudah baca kan Ibrani pasal 6 kemarin. Kita baca ulangan pasal 30. Ayat 15 mulai. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Ya, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi ada dua pilihan. Hidup dan untung, mati dan celaka. Yang pada hari ini kuperintah kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohim, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, untuk melihara perintah-perintahnya, ketetapannya, peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun apabila hatimu berpaling dan kau tidak mendengarkan, engkau disesatkan dan sujud kepada yang lain dan melayani hak mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang kau masuki ke sana dengan menyeberangi Yordan dan seterusnya. Tuhan itu simpel-simpel aja. Engkau itu harus dingin atau harus panas. Jelas, bukan suam-suam kuku, bukan ragu-ragu. Kita sudah belajar karena Abraham ragu-ragu ketika Bapa Yahweh menyatakan tanah Kanaan ini aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Abraham ragu-ragu karena keragu-raguan. Maka keturunannya menjadi budak selama 400 tahun di tanah Mesir. Tuhan gak mau diragukan. Apa yang dikatakan itu ya dan amin. Kita belajar untuk percaya. Walaupun mungkin mata ini amat sulit untuk percaya langsung. Mata ini langsung bikin ragu-ragu. Nah, kita belajar ya. Namanya kita sedang dalam proses. Kita belajar, yakinkan diri bahwa Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya yang setia berseru, berharap dan percaya kepadanya. Jangan suam-suam kuku. Kalau kau percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, percayalah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau mulai ragu-ragu bahkan beribadah kepada ilah yang lain, kan kemarin kita belajar semalam. Kita lihat lagi ya, Ibrani pasal berapa? Pasal ke-6 kita lihat ya, supaya ya diingat-ingat aja. Diingat-ingat supaya hati-hati. Ibrani pasal 6 ayat ke-4. Sebab mustahil orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi dan yang menjadi mitra Roh Kudus, dan yang mengecap firman Elohim yang baik serta mujizat masa yang akan datang. Ketika murtad memperbaharui diri lagi. Ya, kalau saudara baca ini karena terjemahan kurang bagus. Kita baca terjemahan LAI aja. Kalau Lugas agak bagus. Ya. Kita ayat keempat. Ini LAI ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Elohim, dan kuasa-kuasa dunia akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ini firman. Ya. Jadi kita punya tekad yang sungguh-sungguh. Panas-panas, dingin-dingin. Jelas. Statusnya jelas. Dan Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Kita harus mempunyai satu sikap, saya mau selamat. Dan keselamatan itu kata Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya ada di dalam Yeshua Mashiach, Yahweh yang menyelamatkan. Ya.
Tetapi kan cara setan kita sudah belajar dan terus belajar. Tanpa disadari oleh banyak orang yang menamakan diri orang percaya. Ketika setan yang menyamar sebagai malaikat terang memperalat si Pontius Pilatus. Kan nggak kelihatan Tuhan si setan dimakai Pontius Pilatus. Tulis nama di salib itu dalam 3 bahasa, kan kelihatannya kan no problem. Tapi justru karena ketiga tulisan itu banyak mereka yang menamakan diri umat Tuhan tersesat. Justru harusnya nama Yahweh yang pertama kan kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Ya. Yohanes 19 ayat 19 dan 20 supaya kita ngerti ya. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya si setan. Pilatus menuliskan sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib itu, dan yang tertulis adalah yang maksudnya Pilatus ini artinya ini, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu ke tempat di mana Yesus disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani dan Latin. Kan kelihatannya nggak ada masalah. Tapi inilah akal setan yang tersembunyi yang saya katakan paling berhasil mengelabui orang yang menamakan diri orang percaya. Saudara bisa tanya, bisa cek. Kau datang ke gereja-gereja, tanya di salib itu ada nama siapa? Henry. Bukan, kan di sini tulis. Nama yang pertama itu ya Ibrani, YHWH. Bukan Henry. Henry itu nanti bahasa Latin. Tapi yang terkenal siapa? Bahasa Latin, Henry. Dengan turunannya Yesus, jadilah Yesus. Ya. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya, ditekankan kembali oleh Bapa Yahweh melalui para rasul. Keselamatan itu hanya ada dalam nama Yeshua Mashiach. Ya, bukan nama yang lain. Bukan dalam bahasa Yunani Yesus. Bukan dalam bahasa Latin Yesus dengan turunan-turunannya. Engkau pakai nama itu akan. Inilah zaman gereja Laodikia. Kita sempat kemarin juga belajar tentang gereja pertama, gereja Efesus. Nabi palsu atau rasul-rasul palsu. Dari mana mereka bisa mendeteksi rasul palsu? Rasul palsu itu tidak memberitakan nama Sang Juru Selamat dengan benar. Karena itu dalam 2 Korintus pasal ke-11. Kita baca ayat ke-4. Ini kan kelihatannya kan biasa-biasa aja, tapi disitulah Tuhan kasih lihat bahwa sejak gereja pertama rasul palsu sudah dimunculkan. Bagaimana bisa ketahuan? Sebab sesungguhnya kalau ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Para rasul yang asli tidak pernah memberitakan nama Yeshua yang lain. Loh, karena pengaruh tulisan Pontius, jadilah Yesus, 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 ya segala macam. Tapi kan Tuhan tidak berubah. Yang menyelamatkan itu hanya nama yang Dia berikan kepada Maria dan Yusuf melalui Gabriel. Ya tetap itu. Tetapi kita melihat cara-cara licik si setan. Sampai sekarang pun. Karena itu jangan heran ketika si Yohanes Pembaptis. Ya sedang membaptis kata Matius pasal ke-3. Ya. Ada orang Farisi Saduki. Apa yang dikatakan? Hai engkau keturunan ular beludak. Ya. Lo Farisi Saduki ya sampai sekarang sama ahli-ahli teologi, ahli-ahli kitab. Oh nama ini ada ceritanya. Ya. Kau lebih percaya sejarah yang muncul ribuan tahun
atau ratusan tahun setelah Yeshua, atau percaya kepada kitab suci yang diilhami oleh Roh Tuhan. Ya kan banyak orang, wah gelar sih boleh profesor doktor. Cuman nama Tuhannya dibulak-balik berdasarkan sejarah. Ya sudah. Ya. Tetapi itulah zaman gereja akhir. Gereja Laodikia. Di mana orang-orang banyak mulai ya dipakai oleh setan tanpa dia menyadari. Memang ahli kitab dengan berbagai macam gelar-gelar teologi ya. Itu bukan jaminan ya bahwa apa yang mereka katakan itu suatu kebenaran. Kalau tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya kan banyak kalau sudah bilang baca, oh sama aja. Lu enak aja ngomong sama aja. Kan dalam Ulangan pasal 30 jelas dikatakan. Kalau engkau tidak beribadah hanya kepada Bapa Yahweh, engkau berarti salah pilih. Engkau memilih kematian dan kutukan. Tetapi karena umat Tuhan lebih mendengar suara manusia lebih daripada suara Tuhan. Ya akhirnya mereka terselewengkan dan tersesatkan. Apa yang dikatakan oleh yang palsu-palsu ini dianggap sebagai kebenaran. Ini kan apa namanya Yeshua yang lain. Yeshua yang lain ya Yesus, Yesu itu kan Yeshua yang lain. Tetapi itu dianggap sebagai kebenaran. Kita lihat dalam 1 Timotius pasal ke-6. Ayat ke-20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercaya seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi. Pertentangan mengetahui mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Yang karena mengakui beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sudah tahu itu bukan nama Ibrani. Tetapi dianggap sebagai kebenaran karena mayoritas menyatakan ini sama nama Sang Juru Selamat. Tuhan tidak bekerja berdasarkan jumlah orang. Walaupun sedikit kalau dia pilihan. Ya menyatakan kebenaran. Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui orang-orang yang termasuk saudara dan saya. Dan nama yang top sekarang kan Yesus. Tapi itu kan tergolong palsu. Itu bukan nama Sang Juru Selamat. Tapi apa? Diakui sebagai kebenaran. Karena diakui sebagai kebenaran, ya menyimpang dari iman. Ya hati-hati. Ya, saya sangat menyadari ketika hal-hal yang disingkapkan ya melalui tempat ini. Banyak orang di luar sana yang gak suka. Cuman saya bukan suka, gak suka. Yang penting saya harus berani menyatakan apa yang tertulis. Kalau dia percaya, kalau orang-orang yang mendengar percaya, ya dia dengar. Kan firman Tuhan kemarin-kemarin kita belajar kan dari kitab Torah kan. Dengar, hei Israel. Shema Israel. Setelah kau dengar, kau pelajari. Masih ingat gak? Kan baru-baru kemarin kita belajar lagi. Setelah dengar, dipelajari, diteliti, dimeditasi, diobservasi. Kalau itu benar, lakukan. Ya, tapi orang lebih banyak mendengar apa yang dikatakan oleh mayoritas. Sama seperti bangsa Israel kan. 12 pengintai dikirim. 10 meragukan kuasa Tuhan. Hanya 2 yang percaya. Yoshua dan Kaleb. Yang 10 orang lebih dipercaya. Daripada yang 2 orang yang menyatakan kebenaran. Keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang sudah dia janjikan kepada bangsa ini. Tapi namanya umat pilihan. Lebih percaya kepada yang mayoritas. Apa yang dahulu terjadi, kata pengkhotbah,
Sekarang pun terjadi. Ya. Kan sama aja, tidak sama. Yang bilang sama itu kan kamu, bukan Tuhan. Karena dikatakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Kalau susah ya cari aja. Kan sekarang gampang buka di media-media. Cari orang-orang Yahudi itu nyanyinya. Kalau nyanyi dia manggil Yesus apa Yesua. Kalau dia pakai bahasa Ibrani. Lah itulah yang kita ikuti. Dan nama Yahweh pun mulai dikumandangkan oleh bangsa ini. Ya, banyak sekarang bukan lagi pakai Hashem, bukan lagi pakai Adonai. Cara Tuhan supaya apa? Kita yang non-Yahudi bisa mendengar bahwa nama Tuhan yang benar adalah Yahweh. Oh Yehuwa, pakai logika dikit, memang seolah-olah, memang kalau ditulisnya dengan bantuan huruf-huruf vokal itu dibacanya Yehuwa, tetapi kalau dia baca Yehuwa nggak cocok dengan Yahweh, dengan Haleluya. Haleluya, nggak bisa. Nah, kita juga harus hati-hati. Ya. Karena orang-orang Yahudi pun beberapa orang senantiasa yang sungguh-sungguh. Mereka percaya bahwa nama yang benar adalah Yahweh. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dengan situasi kondisi banyak orang yang menamakan diri orang percaya, merasa diri, wah aku sudah mungkin sudah bergelar profesor, doktor, sudah merasa diri kaya, tapi kenyataan banyak membuktikan. Mereka yang mungkin mempunyai gelar-gelar teologi yang luar biasa, menjadi penerjemah-penerjemah, khususnya di Indonesia ini LAI. Ya, kan baru-baru ini beberapa waktu yang lalu kan. Setelah keluar mungkin ya, saya mengatakan mungkin setelah keluar dari LAI baru ngakuin. Ya sebenarnya namanya Yahweh. Baru ngomong setelah keluar. Kelihatan jiwanya. Ya, kalau ditekan takut apa? Takut mati. Nah, kelihatannya kan bagus, tapi ya Tuhan izinkan kita lihat, kita dengar. Ya. Ya bukan minta maaf, kau minta maaf sama jutaan orang di Indonesia. Karena engkau termasuk kelompok yang menyesatkan jutaan orang. Sehingga tidak mengakui nama Tuhan yang benar. Setelah keluar baru yang benar nama Yahweh. Aduh kasihan amat. Ya berdoalah untuk orang itu. Berdoa supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Bukan hanya bersaksi seolah-olah hanya menyatakan nama itu. Bukan soal nama itu. Tapi masalahnya engkau itu sudah menyesatkan banyak orang. Ya kalau dia dengar ini bagus supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Karena berapa juta orang yang sesat gara-gara nama yang lain. Yang bukan diberitakan Bapak Yahweh sendiri kepada Moshe. Namaku Yahweh. Nah, itu kan tertulis. Nah, kita sebagai anak Tuhan, itu anggaplah sebagai pengajaran. Orang yang punya pendidikan tinggi. Belum tentu memiliki iman. Yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa dia dibela oleh Tuhan. Ya kadang-kadang kan iman bisa melenceng karena jabatan, karena uang, karena harta segala macam Kalau aku melenceng dari apa yang dikatakan oleh atasan, bisa-bisa aku dikeluarin kan gitu. Ya itulah Rocky Nikolaus lebih taat kepada manusia daripada pencipta manusia yaitu Bapak Yahweh. Anggaplah itu sebagai pelajaran bagi kita. Karena kita pun belum tentu lebih baik dari orang itu. Saya tanggap. Belum tentu lebih baik. Di tengah mungkin keluarga besar. Ditekan keder juga. Ya sama aja. Tapi biarlah kita berdoa supaya orang-orang ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga membawa iman umat Tuhan benar-benar. Hanya mengakui Yahweh dalam Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Mereka mengaku hebat, oh aku kaya. Tetapi kata Tuhan, sesungguhnya engkau miskin, engkau malang, engkau telanjang. Itu kan firman. Bertobat, beli daripadaku emas, supaya engkau jadi kaya. Beli artinya ada pengorbanan untuk mendapatkan emas yang dimurnikan, kata firman Tuhan kan, oleh api. Harta yang terpendam, yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan kasih karunia memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kan banyak orang yang ya sulit untuk mau berkorban. Ya, masih banyak yang mau berkompromi dengan dunia. Kan sama aja. Kasihan. Ya, apalagi mereka yang pernah percaya kepada Bapa Yahweh, ya, kemudian berbalik, hati-hati, ya, hati-hati. Karena firman Tuhan kan jelas dari dalam Ulangan pasal 30 maupun dalam kitab Ibrani. Wah, yang bahaya kan dalam kitab Ibrani itu, bahaya dalam arti kata kalau kau tidak bertobat sungguh-sungguh. Tidak, kan firman Tuhan tadi kan tidak mungkin kau berbalik lagi. Tetapi kasih Tuhan itu memang jauh melebihi akal kita. Dan saya sangat percaya apabila engkau mendengar saat ini dan engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, Dia itu Tuhan yang adil apabila kita mengaku dosa kita. Kata 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia akan hapus itu. Ya memang kan dibilang dalam Ibrani nggak mungkin. Tapi Dia Tuhan yang di luar akal kita. Kalau Dia melihat orang ini benar-benar bertobat, Dia sanggup memulihkannya kembali. Asal jangan balik lagi. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kasih Tuhan sebagaimana yang tertulis Dia berikan ya oleh anugerah. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita manusia. Diberikan anaknya, diberikan firman-Nya. Supaya yang percaya kepada firman, kata Yohanes 3 ayat berapa 16, dia akan selamat. Lo kalau menolak firman, sedangkan firman itu yang menyelamatkan dan firman itu yang akan menghakimi. Karena itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh akan firman, kita akan memperoleh pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Dia, kata Efesus pasal keempat ayat 13. Sehingga kita pun menjadi sempurna. Sama seperti Dia sempurna. Untuk itu 5 jawatan ini diberikan untuk ngajar. Termasuk di situ kan ada rasul, nabi, gembala, penginjil, guru. Saudara termasuk penginjil paling sedikit. Semua yang menamakan diri umat Tuhan paling sedikit dia penginjil. Penginjil artinya pembawa berita baik, kabar baik. Kabar baiknya apa? Seharusnya manusia karena dosa, lelur harus binasa. Tetapi kabar baiknya Tuhan menyatakan apabila engkau percaya kepada firman. Bukan saya percaya tapi mengerti, mendalami, memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Dan engkau melakukannya. Kau pasti selamat, itu kabar baiknya. Ya. Tetapi ya firman itu banyak orang yang sulit menerima. Karena firman itu kita baca 2 Timotius pasal ketiga. Ayat ke 16-17. Seluruh kitab diilhami Elohim. Bermanfaat pertama untuk pengajaran. Kedua untuk teguran. Ketiga untuk perbaikan. Keempat, untuk pendidikan dalam kebenaran. Sehingga manusia Elohim diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik dan dapat menjadi sempurna. Tugas
firman Tuhan ada 4 ini. Mengajar, menyatakan kesalahan berdasarkan terjemahan Elai. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku perbuatan. Untuk membawa kita kepada kebenaran dan dibimbing oleh firman menjadi sempurna. Kan baik Tuhan. Tuhan itu baik, tetapi banyak orang karena lebih tertarik kepada tawaran dunia, ya kebaikan Tuhan dilupakan. Ya, seringkali orang yang sungguh-sungguh berdoa, ya, kalau sudah perhatikan, ya, orang yang sungguh-sungguh berdoa itu kebanyakan yang ada di dalam ruang ICU, rumah sakit. Kenapa? Takut mati. Betul nggak? Doanya sungguh-sungguh. Ya. Tetapi ya itulah, ya memang sih baik. Tapi kan Tuhan setia kepada janjinya. Betul nggak? Bagus ya, saya katakan nggak salah kalau di ruang ICU baru ingat Tuhan. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Kita lihat Amsal pasal 1. Ya, pasal 1 ayat ke berapa itu? Kita baca ayat 24 mulai lah. Sebab aku telah memanggil dan kamu menolak. Dipanggil-panggil waktu sehat, nolak. Aku mengulurkan tangan dan tidak ada yang menyambutnya. Kamu telah mengabaikan semua nasihatku dan tidak menginginkan peringatanku. Perhatikan ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan malapetakamu. Aku akan mencemooh ketika ketakutanmu datang. Apabila ketakutan datang ke atasmu seperti badai dan malapetaka melanda seperti puting beliung. Apabila kesukaran dan kehidupan menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab. Ya, mereka akan mencari aku, tapi tidak akan temukan. Tuhan setia sama firman-Nya. Bukan saya katakan orang yang sudah di ICU kemudian dia berseru-seru kepada Tuhan, langsung Tuhan tidak mau dengar. Ya, kalau Tuhan masih berbelas kasihan ya, kalau itu karena dosa dan dia bertobat sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau ditegur, tapi masalahnya banyak orang kan nggak mau ditegur. Ya termasuk saudara dan saya, kalau ditegur malah marah, malah sakit hati. Ya, kita lihat Amsal 12 ayat ke-1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa yang membenci teguran adalah seperti binatang liar. Kalau dalam terjemahan Lukas, yang membenci teguran adalah orang dungu. Kalau dibilang orang dungu kan marah. Enak aja. Loh ini firman. Betul nggak? Nah hal-hal seperti ini, kalau saya katakan ya banyak orang yang kalau ngomong pakai hikmat dong. Ya jangan kasar. Loh ini. Kalau Tuhan Yesus ngomong, bapakmu setan. Loh itu kan tertulis. Ya. Memang kadang-kadang teguran itu keras dan tidak semua orang bisa menerimanya. Jadi apabila kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan banyak orang yang tidak menerima dan akibatnya kita dibenci, ya mengucap syukurlah sama Tuhan. Karena apa yang kita nyatakan adalah suatu kebenaran. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, ketika kita ditegur, kita dihajar oleh Tuhan, kata firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun kita sangat menyadari sulit bagi semua orang untuk bisa melakukannya, tetapi kan firman, ya. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ini kehendak Elohim dalam Hamasya Yeshua. Bagi kita belajar. Kita belajar walaupun mungkin itu sulit. Ya namanya belajar kan. Sesuatu yang baru kita pelajari memang awalnya susah. Tetapi lama-lama karena kita belajar, akhirnya ya ternyata mudah. Ya dulu ya waktu kita masih sekolah kan. Banyak orang yang gak suka pelajaran matematika. Karena matematika itu kalau gak dilatih memang susah. Ya sulit kelihatannya, banyak orang yang benci. Tetapi kalau kita latih terus, ternyata enak gitu loh. Tapi kan gak semua orang suka matematika. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya kita belajar ya. Firman Tuhan katakan lihat ya ini ayat ke-20 ini seringkali kan digambar-gambarkan. Kalau saya nggak salah di rumah saya juga ada gambar ya gambar Pak Kristik ya. Dulu istri saya waktu mau ngetah hamil siapa dulu dia. Salah satu dari anak cewek 2 ini kan dia suka bikin gitu-gituan. Chris ya hanya gambar Yeshua yang mengetuk pintu. Kalau Yeshua mengetuk pintu artinya Yeshua ada di luar. Betul nggak? Dia mengetuk pintu hati umatnya. Siapa yang mendengar dia masuk. Tetapi banyak orang walaupun Tuhan ketuk pintunya. Bukan dibuka malah semakin ditutup rapat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bagi beberapa orang. Sulit untuk diterima. Ya. Karena ya penuh dengan ya mungkin nasihat, teguran. Karena gak semua orang kan kata Amsal tadi. Senang untuk menerima teguran. Padahal kalau ditegur itu kan berarti ada sesuatu yang sedikit melenceng. Jadi kalau ditegur ya berdiam dulu, koreksi dulu. Oh ya benar juga ya. Yang mengucap syukur lah. Apa yang dikatakan Tesalonika tadi ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun itu sulit tetapi bagi Tuhan. Dan apabila kita mau mentaati tidak ada yang sulit bagi dia. Dan dia akan memampukan kita untuk bisa mengucap syukur. Apabila saat ini kau mendengar ketukan Tuhan. Kata-kata tadi saya ya bagi jemaah di sini yang kau di luar sana. Mungkin buat telingamu merah. Tapi koreksi dia benar gak sih? Kalau itu suatu kebenaran, jangan kau tolak. Mungkin gak bisa terima saat ini. Ingat ya, firman Tuhan mungkin gak bisa kau terima saat ini. Tapi jangan pernah menolaknya. Ya, biar waktu Tuhan terus bergumul. Tuhan kenapa firman itu begini? Bergumul, waktu Tuhan kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Dia akan singkapkan. Ya. Karena kebenaran, karena firman Tuhan itu adalah bagi saudara dan saya supaya dibentuk agar kita selamat. Ketika dia mengetuk pintu hati kita. Ya. Supaya apa? Jadi ketua itu kan berarti diingetin. Ya. Ya bukalah pintu hatimu supaya firman itu masuk. Itulah baiknya Tuhan. Ya kalau kita lihat cuman ketuk pintu kan. Lo bukan itu baik Tuhan. Dia mau kita selamat, kalau itu diketuk pintu hati kita. Apakah kita mau membuka pintu hati? Kalau kita tetap mengeraskan hati ya sudah. Ya, selama masa anugerah Tuhan ketuk pintu hati orang-orang yang menamakan diri orang pilihan. Tetapi ya tidak semua orang bisa menerimanya. Ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Kalau dia orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Mempunyai hati seperti hati jalanan. Walaupun mendengar ketukan Tuhan. Mendengar firman diwartakan. Tidak ada respon. Sehingga tidak mungkin terjadi perubahan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya. Ketika kita mendengar ketukan
suara Tuhan, firman Tuhan. Tangkap, pelajari, meditasi, diobservasi. Apa maksudnya? Apa gunanya firman itu bagi saya? Memang zaman ini zaman kebebasan. Tetapi kebebasan yang Tuhan berikan adalah jangan kita salah pilih. Kan bebas kan? Mau pilih dingin, mau pilih panas. Mau milih Bapak Yahweh, mau milih ilah yang lain. Itu baiknya Tuhan. Tetapi kalau engkau mau selamat, jangan salah pilih. Karena janjinya dalam ayat-ayat terakhir yang kita baca. Siapa yang menang? Aku akan mengaruniakan kepadanya hak untuk duduk bersama aku di tahtanya. Dan itu akan terjadi apabila kita benar-benar hidup dan berjalan dalam firman. Saudara dan saya tidak akan pernah mampu hidup sebagai pelaku firman tanpa pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus mustahil. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada anak-anak Bapa Yahweh. Supaya ketika kita membaca, oleh hikmatnya kita dibuatnya mengerti. Oleh pertolongannya bukan saja kita mengerti, dimampukannya kita untuk dapat mempraktekkan. Dengan mempraktekkan firman ada tertulis iman tanpa perbuatan mati. Dengan kita mengerti firman dengan benar, mempraktekkan dengan pertolongan Roh Kudus, iman kita. Kata apa yang tertulis Yesua, penyempurna iman. Yesua adalah firman. Firman itu yang menyempurnakan iman saudara dan saya. Karena itu saudaraku, ya keputusan ada di tangan kita masing-masing. Jangan salah pilih. Kau yang di sini, kau yang di luar sana. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Dia akan mengangkat orang yang setia sampai akhir. Haleluya. Amin.